Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKMAI yang beranggotakan Reka Sugianto NIM J120190031 dan Anggi Nur Apriwilianti NIM J120190054 ingin mempresentasikan PKMAI yang berjudul Risiko COVID-19 terhadap pasien stroke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan sejati sampai akhir zaman. Sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah yang berjudul Risiko COVID-19 terhadap pasien stroke. Terselesainya tugas program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah ini berkat dukungan dari semua pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD MPD, selaku dosen pembimbing kami. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmiahnya yang sebenar-benarnya bagi penulis dan pembaca. Next. Yang pertama yaitu abstrak. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Severus Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus SARS-CoV-2. COVID-19 awalnya diketahui menyerang saluran pernafasan, namun sekarang ini manifestasi klinisnya beragam, termasuk manifestasi kelainan saraf atau neurologis. Kelainan neurologis yang perlu mendapat perhatian khusus karena morbiditas dan mortalitasnya yang dapat ditekan bila ditangani secara tepat waktu adalah kasus penyakit cerebrovaskular atau stroke. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah mengkaji secara teori berdasarkan literatur tentang hubungan infeksi COVID-19 dan stroke. Next. Untuk latar belakang, sejak pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 terus menyebar ke hampir seluruh dunia dalam waktu singkat. Data terakhir dari WHO pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dilaporkan sebanyak 35,1 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia dengan angka kematian mencapai 1 juta kasus. Virus penyebab infeksi COVID-19 yang menyebar sangat pesat dalam waktu singkat ini ialah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Masa inkubasi virus SARS-CoV-2 ialah 1-14 hari dengan rata 5-6 hari setelah terinfeksi. Tanda dan gejala umum dari COVID-19 yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, dan kelelahan. Kasus berat COVID-19 dengan faktor risiko kardiovaskuler memiliki kecenderungan untuk penyakit cerebrovaskular. Beberapa peneliti terbaru menunjukkan peningkatan kadar dimer pada infeksi SARS-CoV-2 yang berat. Hal ini juga menjadi penyebab terjadinya penyakit cerebrovaskular seperti stroke iskemik akut pada pasien COVID-19. Pada studi retrospektif terdapat 221 pasien COVID-19 oleh Lee. Tahun 2020 didapatkan 5,9% pasien mengalami stroke akut selama dirawat di rumah sakit. Durasi dari gejala pertama infeksi sampai onset hemiplegia berkisar pada 9-10 hari. Tipe stroke paling umum adalah stroke iskemik 84,6%, diikuti dengan trombosit vena sentral, dan stroke pendarahan 7,7%. Untuk rumusan masalah, apa pengaruh COVID-19 bagi penderita yang memiliki faktor risiko kardiovaskular dan juga memiliki riwayat stroke? Tujuan untuk mengetahui angka penyebaran COVID-19 yang mempengaruhi penderita dengan faktor risiko kardiovaskular dan juga riwayat stroke. Untuk manfaatnya, bagi penulis diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang bahaya COVID-19 bagi penderita yang memiliki faktor risiko kardiovaskular serta memiliki riwayat stroke.
Bagi pembaca, diharapkan penulis dapat memberitahukan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat bagaimana bahayanya COVID-19 bagi penderita kardiovaskular serta penderita yang memiliki riwayat penyakit stroke. Untuk metode, penelitian ini berbentuk literatur review dengan melakukan pencarian data menggunakan 3 datafase dengan kriteria yang ditentukan, yaitu yang pertama, Detik News, yang kedua, Jurnal Unhas, ketiga, Medical Hospital. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu risiko COVID-19 terhadap pasien stroke, baik stroke iskemik maupun hemorrhagic. Beberapa pasien COVID-19 dapat mengalami stroke, kejang, dan radang otak. Laporan kasus yang terpublikasi sebelumnya melaporkan pasien COVID-19 dapat terjadi infraks cerebral akut akibat oklusi pembuluhan darah besar maupun pendarahan intracerebral masif tanpa riwayat hipertensi, arteri, atau penggunaan antikoagulan sebelumnya. Untuk manifestasi klinis yang dapat diamati pada pasien COVID-19 berupa gejala neurologis ada dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Untuk sistem saraf pusat ada pusing, gangguan kesadaran, penyakit cerebrovaskular akut, dan epilepsi. Untuk sistem saraf perifer ada gangguan pembawaan, gangguan perasa, gangguan penglihatan, dan neuralgia dan kerusakan otot rangka. Untuk perburukan klinis yang cepat dapat berasal dari gangguan neurologis seperti stroke yang mungkin berkontribusi pada tingkat kematian yang tinggi. Penyebab klinis yang memperburuk adalah hiperaktivasi faktor inflamasi hingga akhirnya menyebabkan badai sitokin yang fatal. Selain hal tersebut, gangguan pada sistem koagulasi menyebabkan peningkatan kadar D-dimer dan kelainan trombosit serta meningkatkan risiko kelainan cerebrovaskular selama periode pandemi COVID-19 ketika dokter melihat pasien dengan manifestasi neurologis tersebut. Harus mempertimbangkan infeksi SARS-CoV-2 sebagai diagnosis banding. Next. Termasuk sistem pernafasan, saluran pernafasan, dan otak. SARS-CoV-2 menginduksi down regulation ACE2 dan mengaktifkan sumbu RAS basic secara berlebihan secara menonaktifkan mensinyalkan RAS alternatif di otak. Ketidakseimbangan akibat vasodilatasi, peradangan saraf, stesosidatif, dan trombogenesis dapat berkontribusi terdapat patofisiologi stroke selama infeksi COVID-19. Hal ini tidak seperti pemahaman kita sebelumnya bahwa COVID-19 mirip dengan flu biasa. Kita sekarang dapat mengetahui bahwa virus SARS-CoV-2 dapat menyerang beberapa organ dan menyebabkan kerusakan yang signifikan dan permanen. Protokol perawatan di rumah sakit harus dimodifikasi untuk memberikan perawatan individual yang lebih baik untuk pasien stroke disertai COVID-19 serta keamanan bagi tenaga kesehatan. Tinjauan literatur ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah bagi para klinis terkait stroke dan COVID-19. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.